Oke, kita lanjutkan dari yang video kemarin. Kemarin kita bahas T-square, sekarang kita masuk ke uji one way Innova dengan SPSS. Nah, sebelum masuk ke tutorial, kita pahami dulu konsep dasar dari uji one way Innova. Nah, istilah lain dari uji one way Innova itu biasanya kita sebut analysis of variance. Itu merupakan uji Innova satu faktor, di mana uji tersebut itu berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, adapun persyaratan penggunaannya, yang pertama, sampel itu harus berasal dari kelompok yang independen atau variabel independen. Dan yang kedua itu variabel faktor itu harus bersifat non-metrik. Jadi variabel faktornya itu harus bersifat non-metrik atau tidak berupa angka. Dan yang ketiga itu data masing-masing kelompok itu harus berdistribusi normal. Jadi datanya itu harus data yang normal. Dan yang keempat, yang terakhir itu varian antar kelompok itu harus homogen atau sejenis. Nah, sekarang saya mau meneliti atau membandingkan. Di sini sudah punya tabelnya, yakni penjualan skincare atau produk dengan merek Citra, Viva, dan juga Pond's. Nah, di mana nantinya para pembeli produk tersebut di toko saya ini hanya akan dihadapkan pada ketiga merek tersebut. Nah, kemudian akan diteliti. Yang pertama, berapakah rata-rata penjualan ketiga produk tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan ketiga produk tersebut? Dan yang terakhir, rata-rata penjualan produk mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, bisa dilihat itu beberapa sampel, data sampel yang sudah saya kumpulkan. Itu ada 15 jumlahnya, itu berupa produk dan juga penjualan skincare tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial. Langsung ke aplikasi, kita klik variable view. Di bagian name kita tulis variable X dan variable Y. Lanjut di bagian label variable X kita tulis produk. Lanjut ke variable Y kita tulis penjualan. Nah, di bagian values saya sudah kasih kode untuk tiga produk tadi. Untuk kode pertama ini untuk kode produk Citra, langsung kita klik. Kedua itu untuk Viva, dan yang ketiga itu untuk Pond's. Nah, selesai kita add, langsung oke. Nah, langsung kita masuk ke data view. Nanti akan muncul seperti ini ya. Langsung kita ke Excel, kita copy semua sampelnya, kita copy, langsung masuk ke aplikasi dan kita paste semuanya di variabel X dan Y. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Langsung lanjut ke analyze, kita cari descriptive statistik yang bagian explore. Nah, nanti bagian produk itu akan masuk factor list, penjualan itu dependent list, langsung klik plot. Nah, nanti kita centang normality, langsung continue. Oke. Nanti akan muncul output. Kita langsung scroll ke yang bawah. Nah, bentar. Langsung scroll yang bawah. Cari tabel of normality. Oke, langsung kita analisis normalitasnya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, data pengambilan keputusan uji normalitas ini saya akan tampilkan di layar. Berikut dasar pengambilannya. Nah, kita ketahui bahwasanya di output SPSS nilai signifikansinya itu ternyata lebih besar dari 0,05. Kenapa? Contohnya kayak di produk Citra itu nilai signifikansinya sebesar 955 atau 0,955. Otomatis nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya produk Citra itu dapat berdistribusi normal. Begitu juga dengan produk-produk yang lain seperti tadi Viva dan juga Pond's. Masuk ke tahap selanjutnya, yakni uji ANOVA dan homogenitas. Oke, kita langsung masuk ke data yang tadi. Langsung kita klik analyze, kita cari apa ini sebentar ya. Kita cari comparate means. Langsung kita cari yang
One Way Innova. Nah, bagian produk kita pindah ke faktor, dan penjualan variabel ya ke dependent. Langsung kita klik post hook. Nah, langsung kita klik Turkey, continue. Langsung ke bagian bawahnya lagi, kita klik descriptive, homogeneity, dan terakhir continue. Langsung kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Oke, kita analisis satu persatu. Langsung ke bagian interpretasi output uji One Way Innova. Yang pertama, melihat perbedaan rata-rata penjualan 3 produk skincare tadi. Jadi berdasarkan output SPSS yang bagian descriptives, kita itu dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari ketiga merek skincare dengan rincian sebagai berikut. Jadi demikian, maka secara deskriptif itu dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata penjualan tertinggi pada produk skincare itu adalah produk Pond's, yakni sebesar 26.000. Nah, sekarang kita lanjut untuk menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Jadi berdasarkan output SPSS yang bagian tes homogeneity of variance itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,505. Karena nilai signifikansinya itu 0,505 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya varian ketiga kelompok penjualan skincare yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji One Way Innova terpenuhi.